dan cek konfigurasi printer di Printonic di PLN. Oke, di-on-kan untuk seri 5205 untuk seri P5000 ya. Kita tunggu sampai online atau offline untuk ready printernya. Oke. Offline online paralel, kita offline kan untuk cek konfigurasi emulation sesuai dengan settingan buat cetak di PLN. Offline config control, panah ke kanan, emulation, panah ini kalau kunci nggak di ini? Nggak usah. nanti bos, panah ke bawah, dan printer protokol, panah ke bawah lagi. Nah, ini serial metrik harus diganti dengan ini kondisi defaultnya ya? Ya, defaultnya harus diganti dengan Epson FX, panah ke kanan. Nah, Epson FX, oke, baru enter. Bila muncul enter switch locate, maka panah atas dan bawah berbarengan. Nah, oke, unlock, oke. Epson FX, printer protokol Epson FX harus enter. Dia muncul tanda bintang belakangnya. Setelah enter, kita panah ke atas, kembali panah ke atas lagi, kita save konfigurasinya. Cara nge-save-nya masuk ke menu config control, panah ke bawah, panah ke kanan, save config, panah ke bawah, save config 1, enter. Bisa pilih 1, 2, tapi pilih 1 aja ya. Pilih 1, atau misalnya 1 nggak ada, harus 2, harus sama dengan satu lagi di menu panah ke kanan ini ya, menu power up config, panah ke bawah. Ini sama-sama satu. Sama-sama satu, nanti ya, up-nya pakai 1. Power up config dan save config itu harus sama-sama 1. Kalau 2 harus sama-sama 2. Misalnya 3 pun sama 3, kita enter. Oke, sampai bintangnya berkedip. Setelah berkedip, kita on-kan. Printernya matikan. Oke, di power off ya. Power off. Kita cek lagi, nyalakan lagi untuk memastikan bahwa settingan atau konfigurasi printer sudah sesuai dengan settingan di PLN. Kita tunggu. Oke, online. Kita offline kan. Biasa, panah ke kanan, emulation, panah ke bawah lagi, ke bawah lagi. Nah, ini udah Epson FX ya. Oke, ini udah berubah, berarti udah sesuai dengan default PLN. Demikian cara setting emulation untuk printer Printonic di PLN. Terima kasih. Oke, kita harus cek sekarang ini cara untuk setting LPI dan CPI. Masuk di menu emulation, panah ke bawah, printer protokol Epson FX. Oke. Printer set, CPI select. Nah, ini panah ke bawah. Select CPI itu harus 12. Harus 12 CPI. Nah, terus untuk LPI, select LPI itu harus 6,0. Bila udah sesuai, kita tinggal enter aja sih. Udah. Kalau nggak sesuai gimana caranya? Kalau nggak sesuai, caranya kita rubahnya seperti ini. Select LPI select. Nah, misalnya dia 8. Nah, ini dia ada 8. Nah, itu harus dikembalikan ke 6. Kita enter. Jadi kita pilih angkanya lalu di enter. Nah, di enter. Setelah enter, CPI dan LPI udah sesuai, kita save konfigurasinya. Sama aja, save konfigurasi, masuk ke menu config control, save config, enter. Save config angka 1, power up config pun harus angka 1, enter. Oke, sudah selesai. Oke, terima kasih. Klik start.
device and add printer, Oke. add printer, Add printer. add local printer, pilih LPT. USB karena kita pakai kabel converter USB LPT. USB, terus next, kita pilih generic, tipenya generic RPM grafik 9 pin weight, lalu next. Oke. Pakai use karena kita tadi udah install, maka kita replace. Oke, copy satu, next. Kita nggak sharing ya, do not share. Oke, karena satu PC. Print test pack. Printer udah connect, lalu kita klik finish ya. Oke, kita jadi unset as default. Oke, Set default. oke, oke, sudah selesai. Oke, tadi setting printer dari paralel ke USB ya. Buat setting ke komputer. Terima kasih. Klik start, device and add printer, Oke. add printer, Add printer. add local printer, pilih USB karena kita pakai kabel converter USB LPT. USB, terus next, kita pilih generic, tipenya generic RPM grafik 9 pin weight, lalu next. Oke. Pakai use karena kita tadi udah install, maka kita replace. Oke, copy satu, next. Kita nggak sharing ya, do not share. Oke, karena satu PC. Print test pack. Printer udah connect, lalu kita klik finish ya. Oke, kita jadi unset as default. Oke, Set default. oke, oke, sudah selesai. Oke, tadi setting printer dari paralel ke USB ya. Buat setting ke komputer. Terima kasih.